Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab 3 novel Selingkuh Balas Selingkuh yang ditulis LDVO dengan judul Kebohongan Suamiku. Selamat mendengarkan. Setelah pergumulan panasnya dengan Denita, Abian mengantar kekasihnya pulang. Abian melajukan mobilnya menuju kediaman Adhitama. Hatinya berdecak kagum saat melihat rumah keluarga Denita yang sangat megah. Berbeda jauh dengan rumah keluarga Bening yang hanya gubuk reot. Muncul sebuah kebanggaan dalam hati Abian, mengingat sebentar lagi dia akan menjadi menantu keluarga Adhitama. Abian memarkirkan mobilnya di pekarangan rumah Denita. Nampak orang tua Denita yang tengah duduk bersantai di depan teras. Abian dan Denita pun menghampiri mereka untuk menyapa. "Duduklah. Kita minum kopi bersama," pinta Cakra Adhitama, ayah Denita. Abian terlihat ragu, dia melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 20.45. Abian teringat istrinya yang pasti sedang menunggunya di rumah. Melihat keraguan Abian, Denita segera menarik tangan kekasihnya untuk duduk. "Sebentar saja," bisik Denita. Abian pun terpaksa duduk. Elin Adhitama, ibu dari Denita, segera mengisi 2 cangkir kosong untuk Denita dan Abian. "Apa kemarin malam kalian menginap bersama?" Denita tidak pulang ke rumah dan baru pulang siang hari. Selidik Cakra menanyakan keberadaan putrinya. Abian terkesiap dengan pertanyaan calon ayah mertuanya. Karena kelelahan bercinta, kemarin malam Denita menginap di rumah orang tua Abian. Walau Abian dan Denita belum menikah, orang tua Abian sengaja menyediakan kamar untuk mereka berdua. Orang tua Abian mendukung perselingkuhan putranya karena mereka berharap Denita cepat hamil. Mereka ingin Abian segera menceraikan Bening. Dan sekarang, Abian merasa tidak enak hati karena sudah menjamah putri Adhitama tanpa menghalalkannya lebih dulu. Berbeda dengan Abian, Denita justru memamerkan perbuatannya. "Iya, Pah. Kemarin malam kami menginap di rumah orang tua Abian," jawab Denita dengan bangga. Cakra dan Elin menghela nafas. Mereka tidak habis pikir dengan kelakuan putri mereka. Sebenarnya, Cakra dan Elin tidak menyetujui hubungan Abian dan Denita. Mereka tahu bahwa Abian sudah menikah, namun Denita tetap bersikeras untuk mendapatkan Abian. Denita bahkan mengancam akan bunuh diri jika mereka tidak merestui hubungannya dengan Abian. "Kalian itu belum menikah, tapi sudah menginap bersama," sindir Elin. Dia menatap tajam Abian yang hanya tertunduk malu. Setelah pergumulan panasnya dengan Denita, Abian mengantar kekasihnya pulang. Abian melajukan mobilnya menuju kediaman Adhitama. Hatinya berdecak kagum saat melihat rumah keluarga Denita yang sangat megah. Berbeda jauh dengan rumah keluarga Bening yang hanya gubuk reot. Muncul sebuah kebanggaan dalam hati Abian, mengingat sebentar lagi dia akan menjadi menantu keluarga Adhitama. Abian memarkirkan mobilnya di pekarangan rumah Denita. Nampak orang tua Denita yang tengah duduk bersantai di depan teras. Abian dan Denita pun menghampiri mereka untuk menyapa. "Duduklah. Kita minum kopi bersama," pinta Cakra Adhitama, ayah Denita. Abian terlihat ragu, dia melirik jam di tangannya yang menunjukkan pukul 20.45. Abian teringat istrinya yang pasti sedang menunggunya di rumah. Melihat keraguan Abian, Denita segera menarik tangan kekasihnya untuk duduk.
Sebentar saja, bisik Denita. Abian pun terpaksa duduk. Elin Adhitama, ibu dari Denita, segera mengisi 2 cangkir kosong untuk Denita dan Abian. Apa kemarin malam kalian menginap bersama? Denita tidak pulang ke rumah dan baru pulang siang hari. Selidik Cakra menanyakan keberadaan putrinya. Abian terkesiap dengan pertanyaan calon ayah mertuanya. Karena kelelahan bercinta, kemarin malam Denita menginap di rumah orang tua Abian. Walau Abian dan Denita belum menikah, orang tua Abian sengaja menyediakan kamar untuk mereka berdua. Orang tua Abian mendukung perselingkuhan putranya karena mereka berharap Denita cepat hamil. Mereka ingin Abian segera menceraikan Bening. Dan sekarang, Abian merasa tidak enak hati karena sudah menjamah putri Adhitama tanpa menghalalkannya lebih dulu. Berbeda dengan Abian, Denita justru memamerkan perbuatannya. Iya, Pah. Kemarin malam kami menginap di rumah orang tua Abian, jawab Denita dengan bangga. Cakra dan Elin menghela nafas. Mereka tidak habis pikir dengan kelakuan putri mereka. Sebenarnya, Cakra dan Elin tidak menyetujui hubungan Abian dan Denita. Mereka tahu bahwa Abian sudah menikah, namun Denita tetap bersikeras untuk mendapatkan Abian. Denita bahkan mengancam akan bunuh diri jika mereka tidak merestui hubungannya dengan Abian. Kalian itu belum menikah, tapi sudah menginap bersama, sindir Elin. Dia menatap tajam Abian yang hanya tertunduk malu. Denita memutar matanya. Ahad besok juga kami akan menikah. Jadi tidak ada salahnya bermalam sebelum pernikahan atau setelahnya. Toh Denita tetap akan jadi istri Mas Abian. Iya kan Mas? Denita bergelayut manja di lengan Abian. Abian menatap calon mertuanya dengan tatapan bersalah. Maafkan Abian. Kemarin Abian sudah menawarkan Denita untuk pulang, tapi dia bersikeras ingin menginap. Cakra mendengus. Pastikan saja besok kamu datang tepat waktu. Kalau sampai terlambat, aku tidak segan-segan menarik investasiku di perusahaan ayahmu. Abian mengangguk. Baik, Pah, sahut Abian dengan perasaan takut. Abian merasa tidak nyaman hidup di bawah kungkungan calon mertuanya. Namun bagaimana lagi? Perusahaan ayahnya mengalami kolap dan hanya ayah Denita yang bisa membantunya. Setelah sedikit berbincang dengan calon mertuanya, Abian pamit untuk pulang. Denita mengantar Abian sampai ke depan mobil. Hati-hati di jalan ya Mas, ucap Denita seraya mengecup mesra bibir kekasihnya. Abian terkesiap. Dia semakin tidak enak hati dengan kedua orang tua Denita yang masih memperhatikannya. Wit wiu, belum apa-apa udah main ciplokan aja nih. Suara berat seorang pria mengagetkan Abian. Denita mendengus. Jangan ikut campur urusanku. Lebih baik kamu urus saja wanita-wanita yang selalu memeras MU. Pria itu terkekeh. Setidaknya, aku menggunakan uangku sendiri untuk memanjakan para kekasihku. Tidak seperti MU, ucap pria itu sarkasme. Denita melotot kepada adiknya. Dia takut Abian akan tersinggung dengan ucapan adiknya. Namun pria itu tidak terpengaruh, dia malah mendekati Abian seraya berkata, hati-hati dengan kakakku. Jangan sampai kamu tinggalkan sebuah berlian hanya karena besi berkarat berlapis emas. Kamu bisa menyesal seumur hidup, ucapnya.
Rafael, teriak Denita kesal. Pria yang dipanggil Rafael itu pun hanya tergelak melihat kemarahan kakaknya. Rafael menepuk bahu Abian. "Ingat perkataanku baik-baik." Rafael pun pergi meninggalkan Denita dan Abian. Hubungan Rafael dengan kakaknya memang tidak baik. Dia sangat mengenal sifat kakaknya yang obsesif. Rafael tidak ingin kehidupan Abian hancur karena perbuatan kakaknya. Untuk itu Rafael mengingatkan Abian, "Mas, jangan dengarkan Rafael. Dia memang selalu iri kepadaku. Wajarlah. Dia itu hanya anak selingkuhan papa. Jadi kami tidak pernah akur," ucap Denita dengan nada sedih. Abian tidak enak hati melihat kesedihan kekasihnya. Dia mengelus bahu kekasihnya. "Aku tidak terpengaruh. Kamu tidak perlu khawatir," ucapnya menenangkan. "Aku harus pulang sekarang, Bening pasti sudah menungguku." Denita mengangguk. "Mas Abian, hati-hati nyetirnya," ucapnya seraya tersenyum manis. Abian balas tersenyum. Lalu dia masuk ke dalam mobil. Abian melajukan mobilnya keluar dari kediaman Adhitama. Dalam hati, Abian bersyukur mengenal wanita sebaik Denita. Bukan hanya cantik, kaya dan ramah. Dia juga bisa menerima status Abian yang sudah beristri. Setelah mobil Abian pergi, wajah ramah Denita berubah nyalang. Senyum manis yang ditunjukkannya pun berubah menjadi sebuah seringaian jahat. "Pulanglah selagi kamu bisa pulang, Abian. Karena setelah kita menikah, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pulang ke rumah istrimu," ucap Denita. Abian memarkirkan mobilnya di depan rumah. Buru-buru, Abian turun dari mobil, lalu berjalan menuju rumah dengan setengah berlari. Ceklek. Abian membuka pintu rumah yang tidak terkunci. Terlihat Bening yang tengah tertidur di atas sofa. Abian segera menghampiri istrinya. Dia berlutut di atas lantai dan tangannya terulur mengusap lembut wajah istrinya. Seketika, perasaan bersalah menyelimuti hati Abian. Di saat istrinya menunggunya pulang, Abian malah bersenang-senang dengan selingkuhannya. "Maafkan Mas, Bening. Mas tidak bermaksud menyakitimu," batin Abian. Bening mengernyit saat merasakan sentuhan di wajahnya. Matanya mengerjap-ngerjap lalu terbuka. "Mas Abi," ucapnya dengan suara serak. Bening bangkit, lalu menegakkan duduknya. Keningnya mengernyit saat melihat rambut suaminya yang basah. "Mas Abi habis keramas?" tanya Bening. Bening melirik jam yang menunjukkan pukul 22.30. Dia bertanya-tanya, kenapa suaminya keramas malam-malam begini. Abian menelan ludah, lalu tersenyum kikuk. Tadi dia terburu-buru mengantar Denita pulang hingga lupa mengeringkan rambutnya. "Aku sengaja mandi di kantor, supaya aku bisa memelukmu dalam keadaan bersih," ucapnya. Abian memeluk istrinya dengan erat. Dia berharap Bening akan percaya dengan alasan yang dikatakannya. Perasaan Bening seperti ada yang mengganjal. Dia ingin bertanya lebih lanjut. Namun melihat wajah lelah Abian, Bening pun tidak tega. Bening bahkan sampai lupa mengabari Abian tentang kehamilannya. "Sekarang kita istirahat. Sudah malam," ajak Abian. Bening mengangguk. Dia melepas pelukannya. Bening dan Abian pun bangkit, lalu berjalan bergandengan menuju kamar. Saat di kamar,
Bening membantu Abian membuka jasnya. Ketika tangannya hendak membuka kancing kemeja Abian, tangan Abian mencegahnya. "Kamu tidur duluan saja. Biar Mas ganti baju di kamar mandi. Sekalian mau gosok gigi," tolak Abian. Bening mengangguk. Dia menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar mandi. "Kenapa hatiku jadi tidak tenang? Apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Bening seraya mengelus dadanya. Bening naik ke tempat tidur. Dia menarik selimutnya. Bening termenung mengingat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada suaminya. Dia juga teringat dengan kondisi ibu mertuanya yang ternyata baik-baik saja. "Apa Mas Abi sedang membohongiku?" batin Bening. Saking mengantuknya, mata Bening terpejam perlahan. Dia pun tidur dengan membawa semua kecurigaannya. "Semoga kamu tetap setia, Mas," harap Bening sebelum terlelap. Di kamar mandi, Abian bernafas lega. Saking panasnya percintaannya dengan Denita, Abian sampai mendapatkan beberapa luka cakar di dadanya. Abian bersyukur Bening tidak melihatnya. Dia tidak mau istrinya bertambah curiga saat melihat lukanya. "Aku harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai Bening mencurigaiku," gumam Abian. Setelah berganti baju, Abian naik ke tempat tidur. Dia berbaring menghadap Bening yang telah terlelap. "Maafkan Mas Abi, Bening. Mas harap kamu mengerti dengan keputusan yang Mas ambil. Percayalah, hanya ada kamu di hati ini." Abian mendekatkan tubuhnya, lalu merengkuh tubuh istrinya. Abian mengecup kening Bening, kemudian memejamkan matanya. Abian tertidur sambil memeluk tubuh istrinya. Ini akhir dari bab 3 novel Selingkuh Balas Selingkuh. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.